Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan kita berdoa sejenak sebelum kita merenungkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini berikan hikmat-Mu supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kami melalui firman-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini ada sebuah kata dalam bahasa Jawa yaitu Gusti Mboten Sare yang sering dikatakan oleh mantan gubernur DKI kita, Bapak Ahok. Dan waktu saya muda, saya juga pernah dengan tim anak muda di gereja pernah menyanyikan satu pujian yaitu Tuhan tidak pernah tidur, yang biasa dinyanyikan oleh penyanyi muda Julius Sitanggang, ya. Tetapi pada pagi hari ini kita akan melihat bersama-sama di dalam Mazmur 121 ayat 3-4 yang bunyinya demikian. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Puji Tuhan, sekelumit judul di atas dalam bahasa Jawa adalah falsafah, ya, Gusti Mboten Sare, yang berarti Tuhan tidak pernah tidur. Falsafah ini mengatakan bahwa Tuhan pasti menjaga, mengawasi, mengadili, memelihara kehidupan tanpa pernah sedetik pun lalai. Falsafah ini juga menguatkan kita pada saat kita menghadapi permasalahan atau pergumulan hidup, bahwa sesungguhnya kita tidak pernah sendiri. Kekhawatiran dan kecemasan terkadang lebih besar daripada kasih Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup kita, sehingga seringkali hal itu menghalangi mata hati kita untuk melihat rencana Tuhan selanjutnya. Rasul Paulus menemukan kekuatannya dalam Tuhan. Ia menyaksikannya sebagai berikut. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari batu, 3 kali mengalami kapal karam. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah-tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut hal-hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku mula kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Yang terambil dalam 2 Korintus
11 ayat 23 sampai 30, 12 ayat 9 sampai ke 10. Kemungkinan penyebab trauma dan ketakutan adalah konflik dalam kehidupan kita setiap hari, kondisi kita, kebutuhan kita setiap hari, dan lain sebagainya. Tetapi secara alkitabiah, tidaklah salah jika kita mencoba untuk hidup lebih realistis dalam menghadapi masalah. Karena mengabaikan suatu bahaya merupakan tindakan yang salah. Namun, jugalah salah jika kita hidup dalam kekhawatiran. Matius 6 ayat 33 mengingatkan kita untuk terus mencari kerajaan Allah. Untuk kekhawatiran semacam ini kita harus menyerahkannya kepada Tuhan yang dapat melepaskan kita dari tekanan-tekanan seperti saat ini dan yang membebani hidup kita. Kita lebih realistis dan memenuhi kebutuhan kita dan sesama kita. Puji Tuhan, Gusti mboten sare mengingatkan kita tidak sedetik pun sekali lagi Tuhan tinggalkan kita, Tuhan abaikan kita. Mata Tuhan terus menjelajah, mata Tuhan terus melihat, mata Tuhan terus peduli dan memperhatikan kita. Tidak sekejap pun Tuhan tinggalkan kita, Tuhan abaikan kita. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita tahu dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah sekali-kali tertidur. Apapun yang kita hadapi, Ia ada bersama kita. Immanuel, penyertaannya akan terbukti dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Puji Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kembali kita bisa dikuatkan, diteguhkan, meyakini Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya, dan Tuhan sekali-kali tidak pernah tertidur untuk mengawasi kita semua. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.